Selamat pagi semua para mahasiswa, rekan sejawat, dan para masyarakat pada umumnya. Hari ini saya akan membicarakan tentang obat-obat dislipidemia, mungkin di kalangan awam dikenal dengan obat-obat penurun kolesterol gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah nggak nggak asing lagi di telinga masyarakat ataupun para mahasiswa ataupun apalagi para dokter ya. Jadi yang disebut peningkatan daripada kolesterol itu ketidakseimbangan komponen lemak. Misalnya tingginya kolesterol total, tingginya kolesterol LDL, rendahnya kolesterol HDL, dan tingginya trigliserid. Faktor risiko yang bermakna terhadap kejadian penyakit kardiovaskuler. Jadi kolesterol ini, peningkatan lemak ini akan menyebabkan penyakit kardiovaskuler, terutama jantung, penyakit jantung dan hipertensi. Ya, penyebab utama kematian yang di Amerika Serikat, dan penyebab ketiga kematian karena stroke juga di Amerika Serikat. Itu kira-kira dulu bahayanya daripada kalau kita menderita namanya hiperkolesterolemia atau peningkatan daripada kolesterol gitu ya. Nah, ini obat yang pertama yang paling banyak dipakai sekarang ya, paling populer gitu kan. Atau disebut penghambat HMG OA reduktase, atau banyak yang ngomong juga golongan statin ya, mulai dari yang paling sering digenerikan itu simvastatin gitu ya, sampai ke yang terbaru misalnya fravastatin. Ini diduga bekerja mempengaruhi langkah laju biosintesa kolesterol hepatik, menurunkan komponen sel hepar, mensimulasi atau merangsek ekspresi daripada reseptor LDL. Sebagai pilihan utama untuk menurunkan LDL-C gitu ya. Kontraindikasi penyakit hati akut dan kronik gitu ya. Efek samping gangguan saluran cerna berupa konstipasi, peningkatan enzim transaminase hati, dan bersifat dose dependent. Jadi semakin tinggi dosisnya, semakin besar kemungkinan terjadi gangguan hati. Miopati dapat terjadi sekitar 5% gitu ya, dengan adanya peningkatan enzim kreatinin kinase, walaupun jarang bisa terjadi rhabdomyolysis yang berat. Nah, ini kira-kira interaksi obat, penggunaan bersama siklosporin, serta antibiotik makrolide, antifungal, serta penghambat sitokrom P450. Kalau dosis ini ya ini ada 6 macam golongan statin itu ya. Jadi yang terkenal itu simvastatin yang banyak pada masyarakat pakai gitu ya. Tapi yang baru-baru banyak lovastatin, fravastatin, fluvastatin, atorvastatin, dan robustatin. Dan ini juga kelemahan golongan statin ini adalah dia juga sebenarnya bisa meningkatkan gula darah gitu ya. Jadi salah satu obat yang bisa menginduksi gula darah. Yang kedua adalah golongan fibrat. Yang pertama adalah dari golongan fibrat ini genfibrosil. Ini termasuk obat lama. Mekanisme kerja menurunkan inkorporasi asam lemak rantai panjang ke dalam trigliserid plasma sehingga menurunkan produksi FLDL hati. Indikasi hipertrigliserid berat tipe 345, kontraindikasi penyakit hati, ginjal, kantung empedu, wanita hamil dan menyusui, efek samping mual muntah, diare, dan erupsi kulit. Interaksi obat dapat terjadi rhabdomyolysis bila diberikan bersama lovastatin. Pemberian bersama antigulan harus hati-hati ya. Dan dosis adalah 2 kali 600 mg per hari 30 menit sebelum makan. Ini dalam perut kosong gitu ya. Yang kedua adalah golongan klofibrat. Tadi yang pertama adalah genfibrosil. Ini adalah klofibrat. Mekanisme kerja tidak begitu jelas, tapi diduga menghambat pembentukan kolesterol, meningkatkan ekspresi sterol melalui tinja, dan menurunkan LDL. Ini indikasi hiperlipidemia tipe 3, 4, dan 5. Kontraindikasi penyakit hati, ginjal, wanita hamil dan menyusui, efek samping, mual muntah, diare, dan konstipasi. Interaksi obat ini dapat meningkatkan kadar antikoagulan dalam darah, meningkatkan obat antidiabetik, ya. Ini ya, jadi bersifat potensiasi, phenytoin meningkatkan efeknya. Dosis 2-3 kali 0,5 sampai 1 gram per hari. Itu golongan fibrat. Yang ketiga adalah fenofibrat dari golongan fibrat ya. Mekanisme kerja mengaktifkan PPR alfa, dan obat ini merupakan suatu produk yang dirubah dulu menjadi bentuk aktif dalam bentuk asam fenofibrat. Jadi dia ke tempat tertentu baru dirubah menjadi bentuk aktif, baru dia bekerja. Indikasi digunakan untuk hipertrigliseridemia, untuk dislipidemia gabungan, untuk dislipidemia diabetes ya. Kontraindikasi penyakit ginjal dan hati, penyakit kantung empedu, dan hipersensitivitas, serta wanita menyusui. Efek samping gangguan saluran cerna berupa nausea, nyeri abdomen, serta gangguan low back pain, disertai peningkatan enzim hati
SQUT dan SKPT. Ya, interaksi obat bila diberikan bersama golongan statin, miopati dan rhabdomyolysis, kejadiannya akan meningkat, menimbulkan efek potensiasi bila diberikan bersama antikoagulan. Kolesteramin menurunkan absorpsi daripada obat ini. Nah, dosis untuk hipertrigliseridemia atau dislimia gabungan, dosis dewasa 600 mg sekali sehari bersama dengan makanan. Untuk gangguan ringan dan sedang, bila glomerulus filtration rate-nya 30 sampai 59 mm per menit, diberikan dosis lebih rendah yaitu 45 sampai 54 mg sekali sehari. Nah, golongan resin itu yang pertama adalah kolesteramin. Mekanisme kerjanya dengan mengikat garam empedu sehingga mencegah reabsorpsi garam tersebut. Indikasi hiperkolesterolemia dan gatal-gatal pada penyakit hati. Kontraindikasi obstruksi biliar, hipersensitivitas. Hati-hati pada wanita hamil dan penderita hemoroid, gitu ya. Efek samping mual, konstipasi, nyeri perut, dan diare. Untuk interaksi obat, menurunkan absorpsi phenylbutazone, warfarin, serta tetracycline. Banyak nih, chlorothiazide, propranolol, kalau penisilin G dan preparat steroid dan tiroxid, serta digitalis. Dosis 2 kali 4 gram per hari dapat ditingkatkan setelah minggu pertama menjadi 2 kali 8 gram per hari. Kolestipol, mekanisme kerjanya merupakan zat yang tidak larut yang bekerja secara negatif dengan mengikat garam empedu di usus halus dengan membentuk kompleks yang tidak larut. Ini indikasi hiperkolesterolemia primer, kontraindikasi obstruksi saluran empedu komplit, dan hipersensitivitas. Efek samping gangguan saluran cerna berupa konstipasi, nyeri abdomen, defisiensi vitamin, serta peningkatan trigliserid. Dapat mengurangi absorpsi daripada vitamin A, D, E, dan K, serta menurunkan absorpsi digitalis, thiazid, serta warfarin. Dalam bentuk serbuk atau powder gitu ya, 5 gram sekali sampai 2 kali sehari yang dicampur dengan air sebelum makan. Nah, yang keempat adalah golongan asam nikotinat gitu ya, atau niacin. Mekanisme kerja menghambat lipolisis dalam jaringan adipose serta menurunkan sintesa trigliserid hepatik dan menurunkan kadar LDL dan FLDL serta meningkatkan kolesterol HDL dengan cara menurunkan bersihan ApoA1 yang merupakan komponen utama untuk LDL. Ini indikasi dislipidemia serta mencegah penyakit kardiovaskuler dan untuk mencegah defisiensi niacin. Kontraindikasi penyakit hati, hipotensi berat, penyakit utus peptikum, hipersensitivitas, serta penyakit asam urat. Efek samping gatal, kulit kemerahan, mual disertai perut tidak nyaman, serta sakit kepala. Interaksi obat ini meningkatnya risiko miopati dan rhabdomyolysis bila dikombinasi dengan statin dapat menurunkan efek hipotensi bila diberi bersama dengan antihipertensi dan kemudian meningkatkan resiko hepatotoksik bila diberi bersama alkohol. Jadi resiko hepatotoksik artinya gangguan pada hati akan meningkat gitu ya. Ini dosis untuk dislipidemia 3 kali 100 sampai 250 mg per hari bersamaan makanan dan dapat tingkatkan lambat-lambat setelah 7 hari dengan dosis pemeliharaan 1,5 sampai 3 gram dalam 3 dosis. Yang kelima adalah ezetimibe ya. Ini termasuk obat yang baru, bekerja sebagai penghambat transporter NPC1L1 dengan cara menghambat kolesterol di intestinum sehingga menurunkan kadar kolesterol tubuh. Yang kedua dengan cara menghambat pengiriman kolesterol ke hati. Indikasi hiperkolesterol primer utama LDL-C yang tinggi, homozygous familial hypercholesterolemia atau HoFH. Kontraindikasi penyakit hati berat, peningkatan enzim hati yang persisten serta hipersensitivitas, infeksi saluran nafas, diare, nyeri sendi, serta nyeri otot merupakan efek samping daripada obat ini. Interaksi obat, siklosporin dapat meningkatkan kadar obat ini, dan obat ini dapat meningkatkan efek antikoagulan. Pemberian bersama gemfibrozil dapat meningkatkan resiko miopati. Dosis untuk hiperlipidemia untuk usia di atas 10 tahun, 10 mg sekali sehari. Nah, ini yang terakhir adalah fish oil supplementation ya. Jadi yang disebut minyak ikan. Mekanisme kerja terutama omega 3, asam lemak atau fatty acid menurunkan kadar trigliserid plasma dengan menghambat lipogenesis hati dan meningkatkan oksidasi asam lemak. Mengubah profil daripada lipoprotein dengan cara menurunkan produksi FLDL, kemungkinan peningkatan sedang daripada HDL kolesterol. Indikasi hipertriglisemia, kontraindikasi alergi terhadap ikan, gangguan perdarahan, fibrilasi atrial, serta penyakit hati. Efek samping rasa ya, kadang-kadang bau amis gitu daripada ikan gitu ya. Gangguan saluran cerna berupa mual muntah,
serta perut kembung, sakit kepala, dan ruang kulit ringan. Dan yang terakhir, interaksi obat, hati-hati pemberian bersama pengencer darah dengan obat-obat antihipertensif serta obat-obat diabetes, dan dosis untuk menurunkan kadar steroid 2-4 gram per hari. Itu dulu, terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.